Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah kajian penulisan dan publikasi ilmiah. Kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teknik mempersiapkan karya ilmiah. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Asnah Faiza ARM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah kajian penulisan dan publikasi ilmiah. Kelompok 1 terdiri dari 2 orang, yaitu Sonia Setiawati dan saya sendiri Eka Setia Pratiwi. Dalam penulisan karya ilmiah, kita harus memperhatikan beberapa langkah-langkah dalam mempersiapkan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah untuk penulisan karya ilmiah itu sendiri. Pada dasarnya, sebelum menulis karya ilmiah, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh para penulis, yakni tahap mempersiapkan pemilihan topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan topik karya ilmiah. Sebelum menulis, kita harus mengikuti kaidah isi kebenaran dari karya ilmiah itu sendiri. Pemilihan untuk karya ilmiah dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah merumuskan suatu tujuan. Rumusan tujuan yang jelas dan tepat menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus. Yang kedua, menentukan topik. Langkah pertama dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama. Selanjutnya, menelusuri topik. Bila topik telah ditentukan, maka kita harus memfokuskan topik tersebut agar penulisannya tepat sasaran. Yang kedua, merumuskan tujuan. Adapun cara-cara, yakni kita harus mencoba merumuskan tujuan dalam suatu kalimat sederhana. Kemudian, ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, sebab, mengapa, atau bagaimana terhadap rumusan tujuan yang telah dibuat. Lalu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat menjawab dengan pasti, berarti rumusan tujuan yang dibuat sudah sangat jelas. Lalu, yang ketiga ada mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Kewajiban seorang penulis karya ilmiah adalah memuaskan kebutuhan pembacanya akan informasi yang ada, yaitu dengan cara menyampaikan pesan yang dituliskannya agar mudah dipahami oleh pembacanya. Biasanya penulisan ini menggunakan bahasa yang lebih efektif, sehingga ketika menggunakan bahasa yang lebih efektif itu tadi akan mudah menggambarkan info-info yang kita dapatkan, kemudian kita tulis dan pembaca bisa mudah memahami informasi-informasi yang kita berikan. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi nih, siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah agar tulisan kita itu tepat sasaran. Lalu yang keempat di sini ada menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Cakupan materi ini dimaksud yakni jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Cakupan materi itu sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh rumusan ataupun tujuan agar jelas dan pengidentifikasiannya tepat sasaran pada calon pembaca. Lalu kemudian ada pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Perpustakaan itu umumnya menyediakan berbagai koleksi atau data, informasi yang merekam dalam berbagai bentuk media seperti media cetak, media audiovisual. Hal pertama yang harus kita lakukan yakni memasuki perpustakaan dalam memahami di mana letak sumber informasi yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang hendak kita tulis. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan pada saat akan melakukan wawancara demi keperluan proyek penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara. Dan yang ketiga, melaksanakan wawancara. Kemudian yang keempat, mengolah hasil wawancara. Kemudian yang terakhir ada tahapan lainnya dalam penulisan karya ilmiah. Adapun
tahapan yang dapat dilakukan, yakni yang pertama itu survei lapangan, melakukan pengamatan atas objek yang hendak kita teliti. Lalu yang kedua menyusun hipotesis, yaitu dugaan-dugaan sementara. Dan yang ketiga melaksanakan pengamatan pengumpulan data. Yang keempat menganalisis dan menginterpretasikan data yang kita dapat. Yang kelima merumuskan kesimpulan dan teori yang cocok untuk penulisan yang akan kita tulis, penulisan karya ilmiah yang hendak kita tulis. Dan yang keenam penulisan naskahnya. Lalu yang ketujuh itu tahap pengevaluasian. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.